Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raja Vidya Putri. Saya dari kelas 5 MIA 1 dan saya adalah mahasiswa dari STEMIK di Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas yang saya buat, yaitu mengenai survei atau kuesioner atau angket terbuka dan tertutup mengenai belanja online. Di sini saya mengambil tema ini karena ingin mengetahui seberapa besar eksistensi belanja online di kehidupan kita yang sekarang. Terlebih lagi di masa pandemi ini yang dimana orang-orang lebih memilih untuk mengurangi interaksi dengan orang lain. Baiklah, di sini saya sudah mempunyai pertanyaannya. Terdapat 20 pertanyaan, yaitu 10 kuesioner tertutup dan 10 kuesioner terbuka. Langsung saja kita lihat jawab pertanyaan dan jawabannya. Di sini sudah terdapat 12 responden, di mana ini merupakan nama-nama respondennya. Di sini ada 12 orang. Lalu untuk kuesioner tertutup, soal pertama yaitu menanyakan usia dari respondennya. Di mana di sini diketahui dalam diagram lingkaran ini sebagian besar berwarna merah sebanyak 66,7%. Yaitu tandanya sebagian besar yang mengisi ini berada di usia 17 sampai 22 tahun. Lalu yang berwarna kuning berada di usia 23 sampai 27 tahun sebanyak 25%. Lalu sebanyak 8,3% berada di 17 tahun ke bawah. Soalan nomor 2 adalah jenis kelamin. Untuk mengetahui apakah yang mengisi ini kebanyakan wanita ataupun pria. Di sini terlihat 75% yang mengisi adalah wanita, lalu 25% lagi pria. Di soal nomor 3, seberapa sering Anda melakukan belanja online dalam 1 bulan terakhir? Di sini diketahui paling banyak yaitu sebanyak 41,7%. Atau 5 orang yang memilih ini yang berwarna kuning, di mana yang berwarna kuning itu adalah 1 sampai 5 kali melakukan belanja online dalam 1 bulan terakhir. Lalu yang kedua ada 33,3%, atau bisa dibilang 4 orang yang memilih, yaitu sebanyak sebulan sekali. Lalu yang berwarna biru 16,7%, di mana yang respondennya adalah melakukan belanja online lebih dari 10 kali selama 1 bulan terakhir. Lalu di sini yang berwarna ungu sebanyak 8,3%, atau 1 orang yang memilih tidak pernah belanja online dalam 1 bulan terakhir. Pada pertanyaan nomor 4, menggunakan layanan atau media apakah biasanya Anda menggunakan belanja online? Sebagian besar memilih keduanya dan juga social commerce, di mana social commerce ini adalah belanja dari media sosial. Lalu sisanya memilih e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, perangkat yang digunakan dalam kegiatan belanja online. Seluruh responden memilih handphone sebagai perangkat yang digunakan saat mereka berbelanja online. Lalu yang keenam, kategori yang dipilih saat responden melakukan kegiatan belanja online. Di sini pakaian menjadi pilihan paling banyak yang dipilih oleh responden saat mereka berbelanja online. Lalu yang kedua ada sepatu, yang ketiga ada aksesoris fashion, lalu yang keempat jam tangan, yang kelima
perawatan dan kecantikan, lalu ada hobi, dekorasi, kesehatan, kebersihan, makanan, dan minuman. Yang ketujuh, metode pembayaran yang digunakan. Di sini sebagian besar responden memilih metode COD atau cash on delivery, di mana pembayarannya itu dilakukan saat barangnya sampai. Lalu sebanyak 33,3%-nya melakukan melalui transfer bank, ada yang melalui e-pay sebanyak 16,7%. Lalu ada yang menggunakan PayPal sebanyak 8,3%. Nomor 8, apakah media atau situs belanja online yang dipilih menyediakan banyak voucher? Vouchernya bisa seperti diskon potongan harga ataupun ongkos kirim. Di sini sebanyak 58,3% memilih lumayan, yang artinya situs atau media belanja online yang mereka gunakan menyediakan beberapa voucher yang bisa penggunanya pakai. Lalu ada sebanyak 25% mengatakan memilih iya, yang mana artinya media atau situs belanja online yang mereka gunakan menyediakan banyak voucher. Lalu ada juga sebanyak 16,7% tidak juga. Lalu yang nomor 9, apakah responden menggunakan voucher yang tersedia atau tidak? Sebanyak 90,1% mengatakan iya, yang artinya mereka selalu menggunakan voucher tersebut. Lalu ada yang juga sebanyak 8,3% memilih tidak juga. Lalu yang ke-10, seberapa besar kemungkinan responden untuk menggunakan kembali situs atau media belanja online tersebut? Sebagian besar mengatakan netral, yang artinya ada kemungkinan mereka menggunakan dan ada juga mereka tidak menggunakan itu kembali. Sebanyak 66,7%. Lalu 25%-nya mengatakan sangat besar kemungkinan mereka untuk menggunakan kembali situs tersebut. Lalu 8,3%, yang paling sedikit, yaitu besar kemungkinan juga untuk menggunakan kembali media atau situs tersebut. Di sini juga terdapat kuesioner terbuka dengan 10 soal, di mana isiannya itu merupakan esai. Lalu soal pertama, apakah responden lebih memilih belanja online ataupun offline? Di sini ada yang memilih offline, ada yang memilih online, dan juga ada yang memilih keduanya. Lalu mengapa mereka memilih kegiatan tersebut? Ini berkaitan dengan jawaban mereka pada soal nomor 1. Lalu masih berkaitan dengan jawaban soal nomor 1, apakah kelebihan yang responden dapat dari kegiatan yang responden pilih tersebut? Di sini juga sudah terdapat beberapa jawabannya. Lalu yang keempat, masih dengan berkaitan dengan jawaban soal nomor 1, apakah kekurangan yang responden dapatkan dari kegiatan yang mereka pilih pada soal nomor 1? Di sini juga sudah terdapat beberapa jawabannya. Lalu yang kelima, situs e-commerce apa saja yang responden gunakan saat mereka berbelanja online? Ada yang menjawab Shopee, Trulingswear, dan lain-lain. Lalu yang keenam, media sosial apa saja yang biasanya mereka gunakan untuk berbelanja online? Ini berbelanja online dari media sosial disebut dengan social commerce ya.
Di sini ada yang menjawab Instagram, Facebook dan Instagram dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, ini soal nomor 7 berkaitan dengan soal nomor 4 di kuesioner tertutup tadi, atau yang soalnya berpilihan berganda. Mengapa responden memilih layanan tersebut? Di situ pada soal nomor 4 terdapat dua pilihan, yaitu e-commerce dan juga social commerce. Di sini penanya ingin mengetahui mengapa mereka memilih layanan atau media tersebut. Juga sudah terdapat beberapa jawaban yang mereka tuliskan, yang mereka ketikkan. Lalu yang ke-8, apakah responden sering mengalami kendala saat berbelanja online, baik dari segi barang ataupun pelayanan? Karena seperti yang kita tahu, berbelanja online itu tidak selalu hasilnya seperti yang kita inginkan sesuai ekspektasi. Pasti ada juga beberapa kekurangan yang didapat. Di sini juga mereka juga sudah mengetikkan jawabannya. Lalu yang ke-9, ekspedisi atau jasa pengiriman apa yang biasanya responden pilih untuk pengiriman barang mereka. Di sini sudah dijawab jawabannya. Lalu yang terakhir, berapa besar jumlah biaya yang biasanya responden habiskan dalam berbelanja online yang dalam 1 bulan terakhir ini? Di sini juga sudah terdapat beberapa jawabannya. Inilah 20 soal yang saya berikan untuk pengisian survei atau kuesioner, yang dimana hal seperti ini atau menggunakan survei seperti ini sangat berguna untuk kita dalam mendapatkan data-data penting dari khayalak umum, sehingga membantu kita dalam sebuah penelitian. Sekian kuesioner atau survei yang dapat saya tunjukkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.